Sejak fajar peradaban, kisah tentang perebutan kekuasaan, keserakahan, dan kehancuran telah bergema dalam berbagai bentuk. Namun, sedikit yang mampu menandingi skala epik dan kedalaman tragis dari kisah 100 Kurawa dalam Mahabharata. Ini bukanlah sekadar dongeng kuno, melainkan cermin abadi tentang bagaimana ambisi buta dapat menuntun sebuah dinasti menuju jurang kehancuran. Dari kelahiran mereka yang tak lazim hingga kejatuhan mereka di medan perang Kurukshetra. Narasi ini adalah sebuah pelajaran pahit tentang akibat dari keangkuhan yang tak terkendali. Kisah ini bermula di jantung kerajaan Hastinapura yang megah, di bawah pemerintahan Raja Dhritarashtra yang buta. Permaisurinya, Gandhari, yang mengandung selama 2 tahun, akhirnya melahirkan bukan seorang bayi, melainkan segumpal daging yang mengerikan. Dalam keputusasaan, resi biasa yang bijaksana dipanggil. Dengan kesaktiannya, gumpalan daging itu dibagi menjadi 101 potong, yang kemudian dimasukkan ke dalam guci-guci dan dirawat hingga masanya tiba. Dari sanalah lahir 100 pangeran yang dikenal sebagai Kurawa, dengan Duryudana sebagai yang sulung, dan seorang putri bernama Dursilawati. Kelahiran mereka yang tak wajar seolah menjadi pertanda awal dari takdir kelam yang akan mereka jalani. Masa muda para Kurawa diwarnai oleh persaingan sengit dengan sepupu mereka, kelima pangeran Pandawa. Dididik bersama di bawah bimbingan Guru Drona, benih-benih kebencian mulai tumbuh subur di hati Duryudana dan saudara-saudaranya. Rasa iri terhadap keunggulan Pandawa dalam berbagai bidang, terutama Yudhistira yang diunggulkan sebagai pewaris tahta, terus-menerus dikompori oleh paman mereka yang licik, Sangkuni. Dengan bisikan-bisikan beracunnya, Sangkuni berhasil mengubah persaingan masa kecil menjadi permusuhan yang mematikan. Puncak dari intrik ini terjadi dalam sebuah permainan dadu yang telah direkayasa. Melalui dadu curang milik Sangkuni, Pandawa dipermalukan dan kehilangan segalanya, kerajaan, kekayaan, bahkan kehormatan istri mereka, Drupadi. Peristiwa inilah yang menjadi titik api, menyulut dendam yang akan membakar seluruh negeri. Setelah masa pengasingan Pandawa berakhir, harapan akan perdamaian sempat bersinar. Kresna, titisan dewa yang bijaksana, datang ke Hastinapura sebagai duta perdamaian. Ia memohon kepada Duryudana untuk mengembalikan hak Pandawa, bahkan meminta hanya 5 desa sebagai simbol rekonsiliasi. Namun, keangkuhan telah membutakan mata hati Duryudana. Dengan sombong ia menolak, menyatakan bahwa ia bahkan tidak akan memberikan tanah seluas ujung jarum pun kepada Pandawa. Kegagalan diplomasi Kresna menjadi penanda bahwa perang tidak lagi terhindarkan. Langit di atas Kurukshetra pun menjadi saksi bisu ketika dua kekuatan raksasa berbaris saling berhadapan. Di satu sisi, pasukan Kurawa yang berjumlah 11 divisi, dipimpin oleh para ksatria besar seperti Bhisma, Drona, dan Karna. Di sisi lain, 7 divisi pasukan Pandawa yang dipandu oleh kebijaksanaan Kresna, bersiap untuk merebut kembali apa yang menjadi hak mereka. Pertempuran Bharatayuddha yang berlangsung selama 18 hari menjadi neraka di bumi. Satu persatu, pilar kekuatan Kurawa tumbang. Bhisma yang perkasa, Guru Drona yang tak tertandingi, hingga Karna yang gagah berani. Semuanya gugur di medan laga. Dursasana, yang pernah mencoba menelanjangi Drupadi, tewas secara mengenaskan di tangan Bima. Puncaknya adalah duel gada antara Bima dan Duryudana yang mengakhiri hidup sang pangeran Kurawa tertua dengan cara yang menyakitkan. Ketika senja terakhir perang tiba, medan Kurukshetra menjadi lautan mayat yang sunyi. Tak ada sorak kemenangan, yang ada hanyalah tangisan pilu Gandharu yang meratapi kejatuhan 100 putranya. Kisah 100 Kurawa bukanlah sekadar cerita tentang penjahat yang kalah. Ini adalah tragedi monumental tentang bagaimana keserakahan, iri hati, dan keangkuhan yang dipupuk sejak dini dapat meracuni jiwa dan menghancurkan sebuah peradaban dari dalam. Kejatuhan Hastinapura menjadi pengingat abadi bahwa tahta yang direbut melalui kelicikan dan pertumpahan darah pada akhirnya hanya akan menyisakan kehampaan dan puing-puing kehancuran. Warisan mereka bukanlah kejayaan, melainkan sebuah pelajaran universal yang terus relevan hingga hari ini. Bahwa jalan kebenaran mungkin sulit, tetapi jalan kejahatan selalu berakhir pada kebinasaan.